Mentor ditemani ya, menti-mentinya, oke? Oke, 1, 2, 3. Tepuk tangan. 1, 2, 3. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Prok, prok, prok. Janji koko, janji koko, janji koko. Prok, prok, prok. Saling cinta, saling jaga, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah, tepuk sakinah. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, oke. Selanjutnya teman-teman, ya, insya Allah kita akan langsung masuk ya ke materi. Nah, tapi sebelum itu kita akan sedikit review ya. Pembahasan 2 pertemuan kemarin kita udah membahas apa teman-teman? Yang pertama, episode pertama, tujuan pernikahan. Apa aja kemarin? Ada 2, menyempurnakan agama, sama satu lagi. Oh, Masya Allah. Apa lagi sih ya? Dingin apa enggak sebenarnya? Untuk menyempurnakan agama. Oke, di episode kedua ya, belajar terkait tujuan pernikahan lagi teman-teman. Ada 4 kemarin. Apa aja? Ada yang tahu? Agar merasa tenang. Lalu menyempurnakan agama, terus beribadah, dan juga yang terakhir melahirkan menjadi khalifah di muka bumi. Oke. Lalu ada kriteria ya, red flag dan green flag ya. Red flag itu kemarin apa aja? Untuk yang Ikhwan, ada yang tahu? Ada yang nyatet? Green flag atau red flag? Kalau berdasarkan hadis ya, hadis kalau kemarin kita bahas dari kita bahas green flagnya aja ya. Kalau kriteria green flag laki-laki berdasarkan hadis itu apa aja? Ada 2 kemarin. Yang pertama, baik akhlaknya sama agamanya gitu, dan semuanya itu baik lagi ya, baik kepada agamanya gitu ya. Lalu untuk yang akhwat ya, ada 4 kriteria teman-teman Ikhwan. Apa aja? Sebutkan. Kekayaan, oke. Kedudukan, kecantikan, dan terakhir agamanya. Oke. Setelah teman-teman mendapatkan materi semua itu kemarin, checklist yang sebelumnya yang udah di checklist gitu ya, kayak nanti calon pasanganku kayak apa, kayak living dua apa siapa gitu, udah dicatat terus di muhasabai diri. Oke, udah ya. Jadi itu teman-teman yang udah kita pelajari, dan insya Allah kita pada malam hari ini akan belajar ya episode ketiga, strategi persiapan pernikahan ya. Dan dengan judul Kupinang Kau Dengan Tepuk Sakinah yang udah kita praktekkan tadi ya. Oke, dan kenapa teman-teman kita harus bahas terkait judul ini teman-teman ya? Karena yang pertama ya, yang pertama ya, ikhtiar menggapai pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadi ikhtiar kita teman-teman ya untuk mencapai yang sakinah, mawaddah warahmah tadi ya, kita harus berlandaskan ilmu yang sudah kita pelajari di 2 episode. Bahasan ini harus kita bahas untuk mengetahui teman-teman. Jadi strategi pernikahan ini kita akan mempelajari suami dan istri dan keluarga untuk menggapai ridhonya gitu. Seperti apa nanti peran-perannya gitu ya. Jadi ternyata mungkin kita nanti menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita langsung saja akan masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Mas Roni. Monggo Mas. Bentar Mas. Boleh. Oh ini udah pakai. Apa? Pakai apa putih? Boleh. Next dan back ya? Ini Nge-back. setelah ini selanjutnya, ini sebelum. Oh ini selanjutnya malah. Ini selanjutnya, ini sebelum. Oke. Terus dan ada pointer Untuk ininya. Lasat. Kok lupa aku tadi? Aku mencatat. Oh ini. Ini Mas. Oke, siap. Ini masuk materi. Cek. Kali ini sensitif banget ya. Ini. Mas, boleh majuan? Siap, boleh. Gabung sama teman-teman yang lain. Oke, teman-teman udah siap? Luar biasa ya. Masya Allah, fans nomor 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman semuanya, alhamdulillahirobbilalamin atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau bukan karena Allah, pasti mustahil kita bisa ketemu pada malam hari ini. Jadi luar biasa ya teman-teman. Yang akhwat tempatnya sampai belakang banget ya. Terus habis itu sebenarnya yang ikhwan nggak bisa digeser ya ke sini. Oh enggak, cuman tanya aja sih. Kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu. Ya udah ntar kalau apa namanya? Kalau akhwatnya udah penuh sampai belakang, oh memang digeser. Kalau bisa. Ngapunten dikit supaya teman-teman juga nyaman. Ya dibantu ya. Siap. Oke, sambil teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau bukan karena Allah, pasti kita bisa kumpul pada malam hari ini, teman-teman. Tadi siang, lebih tepatnya tadi sore ya. Jadi habis asar itu hujan cukup deras. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini cuacanya dimudahkan untuk bisa hadir pada malam ini di episode yang ketiga, yaitu Pinangkau dengan Tepuk Sakinah. Selanjutnya, salawat semoga kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Buat teman-teman akhwat, boleh menyesuaikan aja biar yang nggak perlu takut diisi terlebih dahulu yang kosong. Silakan. Boleh. Teman-teman akhwat yang di belakang boleh maju menyesuaikan aja ke belakangnya. Supaya nanti kalau lagi menyesuaikan. Siap teman-teman, kita mulai malam hari ini. Kita udah belajar di 2 pertemuan yang lalu. Yang pertama kita bahas terkait tujuan pernikahan. Tadi udah sempat di-spill. Tujuan pernikahan ada 2, yaitu yang pertama adalah mencari ketenangan, yang kedua adalah untuk menyempurnakan separuh agama. Di kriteria pasangan yang harus kita cari lah, ibaratnya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, hari ini kita akan ngebahas terkait strategi persiapan pernikahan. Pentingnya materi kali ini apa? Jadi teman-temanku yang belum menikah itu biasanya datang ke rumah untuk konsultasi sih. Mas, sebenarnya kalau mau nikah itu persiapannya apa aja? Gitu. Terus dan itu akhirnya karena banyak indikator-indikator itu yang beda-beda tiap orang. Maksudnya sehingga akhirnya kan mereka bingung kalau di sini indikatornya begini atau di sini indikatornya begini gitu. Tapi kalau aku tanya lagi balik biasanya udah nyiapin apa aja? Bingung sebenarnya udah nyiapin apa aja. Oleh karena itu teman-teman semuanya, pada malam hari ini insya Allah aku akan kasih indikator-indikator yang akan mempermudah teman-teman untuk mengukur diri sebenarnya bagian mana yang masih kurang dari aku atau bagian mana yang udah cukup dari diri teman-teman. Sehingga akhirnya udah bisa masuk ke jenjang persiapan menikah atau udah mulai mau ta'aruf atau belum. Nanti teman-teman bisa menilai sendiri, kurang lebih kayak gitu ya. Siap. Kita akhiri kajian kemarin dengan pertanyaan ini. Lantas apa yang harus dipersiapkan sebelum pernikahan? Jangan kemana-mana, maka jawabannya ada di ini, episode yang ketiga, yaitu Kupinangkau dengan Tepuk Sakinah, strategi persiapan pernikahan. Kita mulai teman-teman. Oke. Ada 2 kondisi teman-teman, yaitu tidak siap menikah dan bisa. Bentar. Kalau back dia bisa, tapi kok bisa nggak? Atau ganti pointer? Oh, oke, siap. Siap. Teman-teman, ada 2 kondisi, yaitu adalah tidak siap menikah dan juga siap menikah. Pertanyaannya, apa yang membedakan antara seseorang itu dikatakan tidak siap menikah? Apa teman-teman bisa bilang kalau teman-teman tidak siap? Labil. Oh ya, masuk ke emosional. Ada lagi buat cowok-cowoknya?
Ada kondisi tidak siap menikah dan juga ada kondisi siap menikah. Kira-kira bagaimana kita bisa membedakan seseorang itu masuk kategori siap menikah atau seseorang itu masuk kategori tidak siap menikah? Ternyata gampangnya, teman-teman, kita membedakannya berdasarkan hadis ini. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa bisa menjadi tameng baginya. Maka, kata Rasul, teman-teman, seseorang yang sudah siap menikah adalah yang sudah mampu. Yang sudah mampu menikah. Sedangkan orang yang belum mampu menikah, maka mereka belum siap nikah. Pertanyaannya, apa indikator seseorang itu dikatakan mampu? Mapan. Ada lagi? Kapan seseorang itu bisa dikatakan mampu menikah? Tadi siap menikah. Kenapa? Dilamar. Terus ada lagi? Ada lagi? Secara emosional stabil, nggak pernah marah gitu ya, nggak pernah bahagia juga misalnya. Enggak, karena stabil gitu-gitu aja emosinya. Datar, nggak ada bahagia, nggak ada sedih gitu. Nah, ternyata teman-teman, ini dia. Seseorang yang siap menikah adalah mereka yang telah mampu menjalankan tugas dalam pernikahan. Bukan mampu mengerjakan soal matematika, bukan mampu benerin genteng bocor, bukan sih. Sebenarnya lebih tepatnya adalah mampu menjalankan tugas dalam pernikahan. Seseorang itu disebut dia sudah siap menikah ketika dia sudah siap untuk menjalankan tugas-tugasnya di dalam sebuah pernikahan. Tapi jika dia belum mampu untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam pernikahan, maka berarti dia belum siap menikah. Nah, pertanyaannya, lantas apa dong tugas dalam pernikahan itu? Nah, coba kita tanya dulu nih, teman-teman yang udah sering ikut kajian pranikah mungkin. Kira-kira atau yang teman-teman dapat deh di TikTok, di Instagram, di Reels atau bacaan. Kira-kira bedanya tugas suami sama istri apa? Kita bahas suami dulu. Buat mas-mas, kira-kira tahu nggak tugas suami ngapain aja mas-mas? Mencari nafkah, mantep banget satu. Terus mendidik, terus menjaga, terus saling ridho, saling hormat. Tuk sakinah ya. Oke. Kalau buat menurut mbak-mbaknya, tugas suami itu apa sih mbak? Memberi nafkah, terus apa mbak? Menyayangi, siap. Menyayangi, memberi nafkah. Ada lagi? Perhatian. Ada lagi? Membimbing, luar biasa. Ada lagi? Rasulullah aja. Siap. Nah, sekarang pertanyaan balik. Kalau tugas istri apa mbak-mbak? Melayani tamu, melayani suami, melayani suami, terus melahirkan, terus apa? Menyusui, taat, ada lagi? Mendidik anak, ada lagi? Kalau menurut mas-mas ya, tugas istri itu ngapain mas? Apa? Tugas istri ngapain mas? Ngabisin uang suami? Enggak bercanda. Apa? Support sistemnya suami, masya Allah, luar biasa. Ada lagi tugas istri. Beribadah kepada Allah. Pertanyaan nih, nyuci piring itu tugas suami atau tugas istri? Tugas suami. Sepakat mbak-mbak itu tugas suami ya? Mas-mas sepakat nggak itu tugas suami? Bareng-bareng. Ada lagi. Itu nyuci piring. Nyuci baju tugas siapa? Suami. Tugas suami. Sepakat mas-mas? Sepakat nggak? Bersihin rumah tugas siapa? Suami. Mas-mas sepakat nggak? Nyuci piring, nyuci baju, bersihin rumah tugas suami. Sepakat nggak? Apa? Nggak sepakat. Kalau sepakatnya bareng-bareng. Yang sepakat tugasnya istri, angkat tangan. Oh nggak ada. Mas nggak ada atau nggak berani angkat tangan? Siap. Tapi teman-teman tahu nggak? Kalau perdebatan terkait ini itu cukup panas di
di Instagram dan juga di TikTok kayak gitu ya. Begitu banyak akhirnya yang bilang kalau kontennya suami itu kayak gini ya, udah capek kerja, pulang-pulang rumah berantakan, anak belum mandi, istri belum mandi, bau kecut semuanya, terus habis itu ternyata piring belum dicuci, baju numpuk, baju yang udah kering juga belum dilipat, rumah kotor semua karena anak main, misal seperti itu. Akhirnya dia bilang kayak gini, masa aku udah kerja dari pagi sampai sore, sampai rumah masih harus ngerjain pekerjaan rumah. Sebaliknya, buat mbak-mbaknya, akhirnya posting, dikira kita cuman rebahan doang di rumah, dikira ngurus anak tuh nggak effort, nggak ngeluarin tenaga, nggak pusing dan lain-lainnya. Akhirnya padahal ganti popoknya, nyuapin makannya itu udah bisa sambil maraton karena anaknya udah bisa lari-lari, misal seperti itu. Atau emosinya ketika akhirnya anaknya nggak mau makan, udah effort masak, ternyata anaknya nggak mau makan. Dan setelah itu dia harus masih melayani suami yang bener aja. Perdebatan terkait tugas suami dan istri ini itu cukup panas di TikTok dan juga di Instagram. Yang lucunya, bukan lucunya sih, algoritmanya yang cowok pasti dapatnya curhatan yang cowok, dan yang cewek pasti dapatnya curhatan yang cewek. Akhirnya gimana dong? Pernah ketemu nggak akhirnya? Nggak pernah ketemu. Karena algoritma itu udah disetting agar kita itu mendapatkan apa yang ingin kita dengar, bukan apa yang butuh kita dengar. Algoritma itu akan men-setting seperti itu. Sehingga akhirnya ketika kita nonton Reels, ketika kita nonton TikTok, pasti yang muncul adalah sesuatu yang paling kita sukai. Oleh karena itu, yang terjadi adalah validasi sosial, teman-teman. Bukan kebenaran yang harusnya dilakukan itu seperti apa. Yang ceweknya tervalidasi oleh TikTok, yang cowoknya habis nonton konten IG. Berdebat lah. Nih loh, banyak banget suami yang ngerasa kayak gini. Akhirnya sama, ceweknya juga sama. Lah, ini juga banyak istri yang kayak gini. Karena akhirnya sama-sama mencari validasi dan bukan kebenaran yang seharusnya, akhirnya keputusannya apa biasanya, teman-teman? Kalau kayak gini aja, mending aku nggak usah nikah. Perkara nyuci piring, perkara nyuci baju, berantem sampai akhirnya bercerai. Inilah pentingnya kenapa kita harus tahu tugas suami itu apa, tugas istri itu apa. Maka kalau teman-teman ingat ya, di pertemuan yang lalu aku tanya kayak gini, salah dan benar itu membedakannya gimana, teman-teman? Gimana cara kita membedakan yang salah dan yang benar? Yang baik dan buruk kita membedakannya based on apa? Berdasarkan apa? Benar, berdasarkan pandangan Allah. Maka coba kita lihat pandangan Allah terkait tugas suami istri itu apa? Ternyata ada di surat An-Nisa ayat ke-34. Laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, mas-mas, janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayatnya terlalu panjang, kita coba potong. Kita akan membahas tugas suami terlebih dahulu. Mas-mas, minta tolong diperhatikan yang baik, karena tugas suami ada di ayat ini. Kita potong ayatnya. Laki-laki suami adalah penanggung jawab atas perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, karena mereka telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Kalau di sini maka ada dua yang kita highlight, mas. Yang pertama adalah penanggung jawab, yang kedua adalah penanggung jawab, yang kedua adalah menafkahkan. Maka ini diurai menjadi 4 tugas kita sebagai laki-laki. Yang pertama adalah mendidik istri, yang kedua adalah mendidik anak, yang ketiga adalah mengelola rumah tangga. Inilah yang kita sebut dengan bertanggung jawab. Baru yang keempat adalah memberi nafkah. Jadi tanggung jawab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mendidik istri, yang kedua adalah mendidik anak, yang ketiga adalah mengelola rumah tangga, dan yang keempat adalah memberi nafkah.
kita ini ya, kita breakdown satu-satu. Mas, ketika kita nanti menikah, mas-masnya menikah karena saya sudah. Jadi ketika mas-masnya nanti menikah, maka tugas pertama adalah mendidik istri. Teman-teman dikatakan mampu menikah ketika sudah punya kemampuan mendidik. Itu yang pertama. Oke, karena anak datang belakangan. Kalau datang duluan, ya bisa contoh janda punya anak bisa aja. Tapi ya itu tadi ya. Yang pertama adalah berarti kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki adalah kemampuan mendidik. Nah, mendidiknya apa aja? Ntar kita balik di belakang. Tapi intinya kita mendidik anak dan istri adalah untuk menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Dapat dipahami ya? Jadi kurikulumnya apa mas? Kurikulumnya adalah apapun yang menjauhkan istri dan anak dari siksa api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, mengelola rumah tangga. Kita harus punya kemampuan manajerial mas. Terutama di dalam rumah tangga. Bayangin kita harus kerja, pulang harus nyuci baju, piring, bersihin rumah, terus benerin tembok misal, ngecat dan bla bla bla. Berat. Maka ingatlah, mengelola itu bukan menjalankan sendiri. Paham maksudnya? Mengelola itu artinya kita pinter bagaimana menempatkan menempatkan orang pada posisi yang tepat. Misal kayak gitu, bisa dengan mendelegasikan tugas-tugas ini. Dengan cara apa? Berdiskusi dengan pasangan kita. Maka istri itu tidak wajib sebenarnya membantu mencuci, membersihkan rumah, misal seperti itu. Tapi kewajibannya itu hanya sekedar sesuai dengan ini ya, urf itu kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Maka dan ini hasil komunikasi bersama. Dan ini adalah hasil komunikasi antara suami dan istri. Jadi tidak bisa dibebankan semuanya kepada istri. Maka ketika istri tidak mampu mas, dan kamu juga tidak mampu, berarti gimana dong? Datengin orang lain yang mampu. Berarti harus punya kemampuan untuk datengin yang lain. Contoh, asisten rumah tangga. Maka ketika istri tidak mampu melakukannya, suami juga tidak mampu melakukannya karena keterbatasan waktu misal, atau keterbatasan kesehatan dan lainnya, maka kita harus punya kemampuan untuk mengelola ini, untuk mendelegasikan tugas ini kepada orang yang mampu, yaitu asisten rumah tangga bisa jadi. Paham maksudnya ya? Jadi memang bukan ini tugas yang diatur bersama, maksudnya. Paham maksudnya? Jadi yang mengelola siapa? Suami. Di sini artinya suami itu benar-benar menjadi pemimpin di dalam suatu rumah tangga. Termasuk di dalamnya mas, kamu yang mengatur keuangan rumah tangga. Mengelola keuangan itu adalah tugas suami. Tapi sekali lagi, itu bisa didelegasikan. Kalau ternyata istri lebih canggih dalam pembuatan rencana dan dia lebih pintar dalam pengelolaan uang, maka delegasikan itu kepada istri. Tapi jangan lupa yang memiliki tugas utama untuk mengelola keuangan rumah tangga itu juga suami. Berarti suami harus belajar bagaimana caranya mengelola keuangan di dalam rumah tangga. Satu, dia bisa mengelola income-nya. Yang kedua, dia juga bisa mengelola outcome-nya. Paham ya maksudnya? Dia bisa datengin uang itu dan dia juga tahu kapan saat mengeluarkan uang itu dengan tepat. Maka ketika istrinya minta izin, mas aku mau beli ini, ada peralatan dapur yang perlu dibeli atau bumbu dapur dan bla bla bla, yang mengelola awalnya adalah suami. Tapi kalau ternyata suami nggak mampu, berarti delegasikanlah itu kepada istri. Kalau ternyata dua-duanya nggak mampu, berarti datangkan lagi konselor misal keuangan rumah tangga yang akhirnya membantu teman-teman dalam mengelola keuangan rumah tangga. Sampai sini dapat maksudnya ya. Oke. Maka yang selanjutnya, yang keempat, memberi nafkah. Kalau kita mau balik ke sini ya, maka nafkah itu sebagian dari hartanya. Pertanyaannya mas, nafkah itu sebesar apa sih mas? Tahu nggak? Kalau kita ngomongin nafkah lahir dulu ya, sebesar apa nafkah lahir itu diberikan oleh suami kepada istrinya? Kemarin Tengkurian diminta untuk membayar 10 juta per bulan untuk Moana. Tahu Moana dan Tengkurian?
Oh ya, intinya itulah pokoknya. Tapi ternyata qadarullah mengajukan banding lah. Intinya tidak sanggup untuk 10 juta per bulan. Maka pertanyaannya, terus kategori nafkah itu sebenarnya sebesar apa? Dari masnya? 2 juta? 1 juta? 3 juta? Atau lebih rendah lagi 500 ribu? 200 ribu? Gak tahu, atau memang lebih rendah lagi 100 ribu misal. Kalau gitu aku tanya dulu ke cewek, ke mbaknya. Mbak, nafkah lahir itu cukupnya berapa? 2 juta? Pokoknya yang istri dan anak, ngapunten apa? Tetap bisa nabung dari harta, dari nafkah itu. Tetap bisa nabung. Jadi makanya kayak kemarin istrinya Dedi siapa? Oh Sabrina. Kemarin kan bilang, Mas aku mau jadi full ibu rumah tangga, tapi uang bulananku sesuai revenue-ku dari perusahaan. Bener gitu ya? Apakah benar seperti itu? Misal kalau revenue-nya 50 juta berarti 50 juta per bulan itu nafkah? Terus apa dong teman-teman? Nafkah lahir itu batasannya apa? Kalau tadi mbaknya, intinya masih bisa nabung. Nabungnya berapa? 500 rupiah? 500 ribu? Cakep. Jawabannya, nafkah lahir itu 1, dia bisa makan dengan layak. Yang kedua, dia bisa berpakaian menutup auratnya hingga dia bisa taat kepada Allah. Sebatas itu yang menjadi kewajiban bagi seorang suami. 1, kamu ngasih makan dia dengan layak dan dia bisa hidup hari itu. Yang kedua, dia bisa berpakaian dengan layak yang ketika dia keluar auratnya tidak tampak. Ketika dia sholat kepada Allah auratnya pun tidak tampak. Dan juga yang ketiga, diberikan naungan yang itu layak sehingga dia bisa taat kepada Allah. Maka batasannya bukan angka. Batasannya bukan angka. Maka bisa jadi buat satu istri 100 ribu itu cukup. Tapi buat istri yang lain tidak cukup. Tapi kewajiban suami adalah cuman menjaga istrinya bisa makan hari itu. Bisa hidup hari itu. Hidup hari itu dan taat kepada Allah hari itu. Karena kalau besok suaminya mati, udah bukan tanggung jawab suaminya. Paham maksudnya? Jadi cuman hari itu aja. Kebayang maksudnya? Hanya saja mas, laki-laki yang baik akan memberikan lebih daripada itu. Laki-laki yang bertanggung jawab juga akan memberikan lebih daripada itu. Intinya layak. Dan layak setiap istri itu harus ditanya ke istrinya. Menurut kamu layaknya berapa? Aku bisa makan mas 10 ribu sekali makan. Berarti minimal aku 30 ribu per hari itu untuk makan. Untuk pakaian mas minimal aku ganti gamis 1 kali sehari. Aku punya 7 set gamis. Itu udah cukup. Kayak gitu. Paham gak maksudnya? Jadi setiap istri itu bisa berbeda. Setiap istri itu bisa berbeda. Oleh karena itu yang bisa mengukur ini adalah istrinya. Ngobrol antara suami dan istri. Kamu cukupnya berapa? Dan kalau kurang, istri boleh minta kepada suami sesuai dengan kemampuan suami. Paham maksudnya? Siap. Lalu pertanyaannya, kalau itu tadi nafkah lahir. Kalau nafkah batin? Nafkah batin cukupnya apa dong mas? Apakah, berhubungan 1 kali sehari? 2 kali sehari? 3 kali sehari? Kerja mas, kerja aja berhubungan. Nah, memberi nafkah batin, batasannya apa dong mas? Cakep, boleh. Belajar dari yang kemarin ya.
Satu adalah jangan sampai istrinya itu pada level membuat dia bermaksiat karena kekurangan nafkah batin itu. Maka kalau ternyata satu kali itu kurang buat istrimu karena istrimu masih harus melihat laki-laki lain, berarti tambah jadi 2 kali. Paham nggak maksudnya? Sampai akhirnya dia terpuaskan juga istrinya. Sampai sini paham ya? Karena setiap angka cukup setiap wanita itu berbeda-beda. Maka dia harus jujur juga kepada suaminya. Kalau memang butuh, istri itu juga boleh minta kepada suaminya. Jadi yang butuh itu bukan cuma cowok ya mas, tapi ternyata cewek itu juga bisa butuh. Maka ketika butuh, dia minta kepada suaminya. Dan angka cukupnya adalah sampai dia tidak perlu melihat kepada yang haram. Dengan batas yang wajar ya teman-teman. Gak terus diajak suaminya setiap hari, setiap waktu misal seperti itu. Karena tadi lewat di berandaku, salah satunya adalah honeymoon cystitis. Ada satu penyakit namanya honeymoon cystitis. Itu adalah infeksi saluran kantung kemih yang terjadi pada saat honeymoon atau bulan madu. Tahu nggak kenapa? Karena frekuensi berhubungan yang terlalu banyak. Jadi jangan sampai mengganggu ketaatan kepada Allah. Intinya, memberikan nafkah batin itu angka cukupnya adalah membuat dia bisa menundukkan pandangannya sehingga dia akhirnya bisa taat kepada Allah, sehingga tidak ada kecenderungan terhadap maksiat. Paham maksudnya ya? Yang cowoknya juga cukup, yang ceweknya pun cukup. Dan nafkah batin itu mas, tidak hanya berhubungan seksual. Tanya, gimana kabarnya hari ini? Ku tinggal di rumah. Kamu capek nggak seharian ini? Anak gimana perkembangannya? Tadi di sekolah dia belajar apa aja? Tetangga tadi tanyain apa main ke rumah? Itu juga termasuk nafkah batin. Bahkan ustadz-ustadz kita itu selalu bilang ngobrol nggak penting itu penting. Ngobrol nggak penting itu penting. Bahkan ada satu reels ya yang lewat itu dan lucu banget ya. Istrinya lagi ngelipet baju. Terus suaminya itu ada di sebelahnya sambil bantuin dan tanya, orang mana mbak? Gitu ke istrinya. Dan istrinya ketawa gitu ya. Dan itu penting. Ngelihat istrimu ketawa, bikin dia happy hari itu penting banget. Sehingga dia nggak perlu meminta validasi sosial dari luar karena udah tervalidasi oleh suaminya. Tapi aku nggak pintar ngomong mas, belajar. Tapi aku nggak pintar basa-basi mas, belajar. Karena istrimu butuh itu. Istri butuh diajak ngomong yang nggak penting. Karena seharian bisa jadi kita keluar ke rumah, dari rumah, kita kerja di luar sana, tapi istri itu benar-benar dalam tanda kutip ya, terkungkung di rumah. Meskipun sekarang udah terhibur TikTok misal, ada terhibur Reels misal kayak gitu, tapi dia tetap butuh orang nyata untuk diajak ngobrol. Dapat maksudnya ya? Siap. Maka tugas kita mas-mas mendidik istri, mendidik anak, mengelola rumah tangga, dan juga memberi nafkah. Kita sepakati, ini berdasarkan firman Allah. Maka kita lanjut. Lantas, kalau istri gimana dong? Tugasnya ngapain? Dalam taat kepada suami. Cakep mas. Perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Maka tugas istri dari ayat itu dibagi menjadi 2, yaitu menjaga diri dan juga menjaga rumah. Menjaga diri yang pertama, berbeda dengan suami yang akan ditanyai terkait istrinya sebelum istrinya dihisab. Jadi ketika nanti kita meninggal dunia dan kita dibangkitkan oleh Allah, sebelum istri kita itu dihisab, maka didatangkan suaminya dulu. Maka suaminya akan ditanya terlebih dahulu, kamu udah ngajarin dia ini, ngajarin dia ini, ngajarin dia ini, ngajarin dia ini atau belum? Kalau belum, maka kita akan dapat siksaan karena belum mengajari dia. Paham maksudnya ya? Bukan karena dia melanggar aturan Allah, tapi karena kita belum mengajari dia. Nah, tapi mbak-mbak, tahu nggak ketika akhirnya melanggar aturan Allah di dalam rumah tangga ya, mbak-mbak tetap akan bertanggung jawab atas dosa mbak-mbak sendiri. Oleh karena itu, menjaga diri sendiri itu tugas dari masing-masing individu. Tapi tugas mendidik hanya jatuh kepada suami. Maka mbak-mbak,
naudzubillah min dzalik, kalau mendapatkan suami yang buruk, tidak ada kewajiban untuk mendidik suaminya. Naudzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi pada mbak-mbak yang hadir pada malam hari ini. Dan juga teman-teman kita di luar sana ya. Sehingga yang menjadi fokus atau tanggung jawab dari mbak-mbak adalah menjaga dirinya sendiri. Yang kedua, menjaga diri itu batasannya apa? Fisik dan juga non fisik ya. Fisik itu ya kesehatannya kayak gitu, sedangkan non fisik itu adalah psikisnya. Intinya adalah menjaga hatinya agar tetap senantiasa taat kepada Allah. Lalu menjaga rumah. Menjaga rumah itu artinya adalah menjaga harta suami yang dititipkan kepada mbak-mbak ketika suami itu keluar. Oleh karena itu, kalau mbak-mbak keluar, artinya di rumah nggak ada siapapun kan? Berarti harus izin suami ketika meninggalkan hal itu. Karena menjaga rumah, menjaga harta suami itu tugasnya mbak-mbak. Makanya kalau keluar harus izin dulu sama suaminya. Boleh nggak ya aku keluar, ada pengajian sama ustadzah siapa, misal seperti itu. Aku nggak macem-macem kok, insya Allah sama temanku yang ini dan ini, misal kayak gitu. Atau kalau bisa ayah anterin ya, misal kayak gitu. Jadi setiap kali keluar rumah itu juga harus izin dari suami. Yang kedua, menjaga harta suami itu juga tidak membiarkan ada orang lain masuk ke dalam rumah tanpa izin dari suaminya. Tapi kalau udah itu cowok, berarti ya nggak bisa. Berarti emang nggak bisa kalau nggak ada suaminya ya, karena nggak bisa berkhalwat di dalam rumah, karena itu bisa berbahaya maksudnya. Paham sampai sini ya? Jadi menjaga rumah itu termasuk menjaga agar tidak dimasuki oleh orang-orang yang tidak diridhoi oleh suaminya. Makanya kalau mbak-mbak di dalam rumah ada seseorang tamu, harus izin dulu mau masukin itu ke suaminya. Apakah suaminya ridho atau enggak untuk masuk ke dalam rumahnya? Dapat dipahami sampai sini ya? Siap. Nah tadi urusan sumur, urusan dapur itu memang bukan tugas mbak-mbak. Tapi para ulama sepakat ketika mbak-mbak melakukannya itu adalah pahala yang besar ketika akhirnya membantu suami. Maka membantu ini, proses membantu mengerjakan urusan dapur, mengerjakan urusan sumur, itu adalah hasil kesepakatan bersama. Ketika tidak mampu, maka bicarakan baik-baik dengan suaminya. Mas, ngapunten aku nggak mampu. Karena aku mau fokus didik anak kita, misal seperti itu. Maka aku berharap, Mas, bisa nggak kita sepakati untuk nyewa ART, misal seperti itu. Dibicarakan baik-baik, nggak perlu upload di media sosial. Jangan. Ini pentingnya, teman-teman, untuk membicarakan apa yang terjadi di balik pintu rumah, tetap berada di balik pintu rumah. Jangan dibawa keluar pintu rumah, apalagi harus diketahui banyak orang. Karena bisa jadi gini, suami itu capek pulang, akhirnya berantem atau melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang gak enak sama mbaknya ya, karena dia lagi lagi penuh, lagi umep di dalam kepalanya. Maka sebenarnya dia tahu kalau dia itu melakukan kesalahan, dia khilaf, dia mau minta maaf, tapi ternyata masalah ini udah kadung bocor kemana-mana. Maka kadang itu yang membuat suami akhirnya tidak bisa minta maaf lagi. Masalah yang awalnya itu remeh-temeh menjadi sesuatu yang besar luar biasa. Pun sama dengan masnya. Ketika disakiti sama istrinya, maka memang ada hadis yang berkata bahwa yang minta maaf duluan itu memang istrinya. Tapi please jangan upload di media sosial, karena itu akan merendahkan istri. Jangan sedikit-sedikit juga menceritakan hal ini terhadap orang tua, karena itu akan membuat kesan istri kita gak baik di hadapan mertuanya, di hadapan orang tua kita. Dapat maksudnya ya? Maka aku kalau lagi berantem sama istriku sangat menjaga untuk tidak bercerita dengan orang tuaku sendiri. Pun istriku sama, ketika lagi berantem sama aku, dia berusaha untuk tidak bercerita kepada orang tuanya. Karena kalau sudah bercerita, teman-teman, pada takaran yang sebenarnya itu remeh-temeh, itu akan sulit. Karena bisa jadi kita udah nyantai di dalam rumah, ternyata yang gak nyantai adalah orang tua kita. Dan kebencian-kebencian ini yang ditumpuk itu bisa mengganggu stabilitas rumah tangga kita.
Apalagi kalau punya mertua dan orang tua yang tipenya adalah tipe intervensi. Itu berat banget, itu berat banget. Apalagi kalau ternyata teman-teman setelah menikah tinggalnya di PMI, Pondok Mertua Indah. Ini beratnya luar biasa kalau terjadi pertengkaran sampai mertuanya tahu. Kalau mereka mertua yang bijak, mereka nggak akan cawe-cawe. Tapi kalau mertuanya nggak bijak, ini akan mengganggu kestabilan rumah tangga. Dapat ditangkap maksudnya ya. Oleh karena itu tadi teman-teman, menjaga rumah itu tugas mbaknya juga, dan untuk urusan rumah dan lain-lain itu adalah hasil kesepakatan bersama. Intinya suami pulang ya hartanya tetap nggak semuanya dijual tiba-tiba hilang. Kalaupun mau dijual bilang dulu, Mas ini nggak, tadi aku buang, misal ini rusak dan bla bla bla, aku buang, misal seperti itu. Terus ya gitu ya, jangan tiba-tiba hilang misalnya. Seperti itu. Dapat dipahami ya? Siap. Tugas suami ada 4, tugas istri ada 2. Maka kita bahas sekarang. Nah, intinya tugas suami dan istri adalah taat kepada Allah sesuai dengan porsinya. Suami ada 4, istri ada 2. Next. Lantas bagaimana caranya agar mampu? Gimana dong caranya agar aku bisa menyiapkan 4 hal tadi kalau buat cowok? Atau buat cewek, gimana caranya aku juga bisa menyiapkan 2 hal tadi? Maka kita bahas ini. Kita ada di posisi ini sekarang. Oh enggak, teman-teman ada di posisi ini sekarang. Ya, maka teman-teman berharap bisa menjadi siap menikah. Maka teman-teman, ada yang namanya faktor pendorong dan juga ada yang namanya faktor penghambat. Bagaimana caranya mengubah seseorang yang tidak siap menikah menjadi seorang yang siap menikah adalah dengan menaikkan faktor pendorong dan juga menekan faktor penghambat. Maka kita bahas sekarang. Faktor pendorong dan juga faktor penghambat pernikahan. Pertanyaannya, apa faktor pendorong pernikahan? Ilmu, cakep. Lagi? Ada lagi? Kalau faktor penghambat pernikahan, apa yang biasanya menghambat seseorang untuk menikah? Finansial. Ada lagi? Kalau teman-teman tahu ini, kalau teman-teman tahu apa yang terpecah jadi di antara 2 faktor ini, maka akan memudahkan teman-teman untuk mengukur sebenarnya aku itu harus strateginya seperti apa. Kalau ternyata faktor pendorongnya sudah ada semua, tapi faktor penghambatnya itu jauh lebih parah maksudnya, berarti teman-teman fokus untuk mengurangi faktor penghambat. Tapi kalau ternyata faktor penghambatnya nggak ada, tapi faktor pendorongnya itu kurang, berarti yang harus difokuskan adalah menambah faktor pendorong. Sampai sini dapat dipahami ya strateginya. Maka kita akan coba untuk ngebedah faktor pendorong terlebih dahulu. Faktor pendorong itu ada 3 teman-teman, yang menyebabkan seseorang itu bisa dikatakan mampu dalam pernikahan. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan, yang kedua adalah skill atau kemampuan, yang ketiga adalah behavior atau kebiasaan. Kita bedah satu-satu. Knowledge, kira-kira ilmu apa aja yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mempersiapkan diri untuk menikah? Ilmu agama. Ilmu yang pertama, ini ada 4 nih. Yang pertama ilmu agama, yang kedua ilmu non agama. Nah, yang ketiga 4 apa dong? Karena udah semua tuh ilmu agama dan ilmu non agama. Enggak. Oh, agama semua. Siap. Ternyata teman-teman, ingat nggak tadi? Tugas suami adalah mendidik istri dan anak. Tugas istri adalah menjaga diri. Maka ilmu apa yang bisa digunakan untuk mendidik dan ilmu apa yang bisa digunakan untuk menjaga diri? Yaitu ilmu yang menjauhkan diri dari api neraka. Ingat ini dulu. Ingat tujuan pendidikannya apa? Adalah menjauhkan dari api neraka. Berarti adalah semua ilmu yang menjauhkan dari api neraka itulah yang dibutuhkan. Dimulai dari akidah. Orang yang akidahnya nggak benar, nggak akan masuk surga. Hanya orang-orang yang akidahnya benar yang bisa masuk surga. Pertanyaannya, apa itu akidah? A. Tidak. Kidah. Nggak tahu apa. Akidah apa teman-teman? Akidah apa? Sering dengar nggak sih? Tauhid, oke, cakep. Di dalamnya
Tapi ternyata bukan cuma tauhid aja. Standar berpikir. Ada lagi akidah, apa nih? Biasanya kalau belajar akidah belajar apa sih? Tadi tauhid, benar. Selain tauhid, akhlak, ada lagi. Tujuan hidup, ada lagi. Benar. Akidah itu satu, mempelajari sampai yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah. Itu satu. Yang kedua, apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kebenaran. Inti akidah dua itu. Satu, dia yakin Tuhannya Allah. Yang kedua, apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Maka mas-mas, karena tugas kita adalah mendidik, berarti kita harus menjelaskan dengan baik kenapa Tuhan kita Allah. Dan kenapa bisa apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah sebuah kebenaran. Mas-mas harus punya dasarnya, termasuk mbaknya. Mbaknya juga harus belajar, karena juga selain mendidik diri, teman-teman adalah madrasah pertama bagi anaknya. Maka nanti akan mengajarkan juga terkait akidah, siapa Tuhannya dan siapa nabinya. Jadi ruang lingkup akidah kurang lebih adalah yang pertama terkait tauhid, yang kedua adalah terkait apapun yang dibawa oleh Rasul adalah sebuah kebenaran. Dapat dipahami ya? Dapat gambarannya. Berarti harus bisa menjelaskan dengan mantap. Karena kata Einstein, barang siapa yang nggak bisa menjelaskan dengan baik, artinya dia belum benar-benar paham. Kalau teman-teman belum bisa sampai level menjelaskan, aku yakin sih, cuman aku gak bisa jelas, no. Berarti belum paham. Paham gak maksudnya? Aku ngerti ono nang kene ngono ya. Ada di sini tapi nggak bisa keluar. Itu berarti belum kayak gitu. Sampai bisa. Karena mas-mas tugasnya mendidik nantinya. Mas-mas tugasnya mendidik. Dapat dipahami ya? Yang pertama akidah. Kalau yang pertama akidah, berarti yang kedua apa? Yang kedua adalah syariah. Di sini gampangnya belajar terkait fikih. Yang pertama, dia membahas terkait hubungan diri dengan Allah. Yang kedua, hubungan diri dengan diri sendiri. Yang ketiga, hubungan diri dengan orang lain. Satu, mas-mas, tugasmu adalah mendidik istri bagaimana cara berhubungan dengan Allah. Berarti harus tahu fikih sholat, harus tahu fikih puasa, harus tahu fikih zakat, harus tahu fikih haji jika mampu. Paham ya maksudnya? Tapi kalau kita belum ada kemampuan untuk haji, maka minimal ada 3 itu tadi. Ada sholat, ada puasa, ada zakat. Maka sholat itu sudah mencangkup toharoh. Berarti teman-teman, nanti sholat itu akan mencangkup toharoh, dan juga akan mencakup satu lagi adalah tahsin. Karena di dalam sholat, salah satu rukunnya adalah membaca Al-Fatihah dengan benar. Kalau nggak bisa baca Al-Fatihah dengan benar, sholatnya benar, tidak sah. Karena tidak terpenuhi rukunnya. Maka, aku harus belajar apa dulu mas? Tadi, toharoh, sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran, termasuk mbak-mbaknya. Jadi nanti pulang dilihat, aku toharoh udah bisa belum ya? Itu. Aku udah ngerti nggak ya yang ini najis atau bukan? Kalau ini najis, cara bersihinnya gimana? Aku ngerti nggak ya? Cara wudhu itu kayak gimana sih? Cara mandi junub tuh kayak gimana sih? Cara bersihin popok anak itu kayak gimana sih? Kalau nanti ada ompol di dalam rumah, cara bersihinnya gimana sih? Itu adalah ilmu-ilmu yang harus dikuasai. Dapat dipahami ya? Oke, berarti nanti syariah itu hubungan dengan Allah. Tadi, berarti mulai dari sholat, puasa, zakat, ada toharoh, dan juga cara membaca Al-Quran. Ini wajib hukumnya teman-teman, dipelajarin semuanya. Kalau haji nggak wajib, karena haji wajib hanya buat yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak wajib kita belajar tentang haji.
Maka yang didahulukan ya ini tadi, belajar cara baca Al-Quran, belajar caranya sholat dengan benar, belajar cara bersuci dengan benar, belajar cara puasa dengan benar, dan belajar cara bayar zakat yang benar. Tadi itu tadi hubungan dengan Allah. Lalu hubungan dengan diri sendiri. Di sini kita belajar terkait makanan, minuman, dan cara berpakaian. Teman-teman harus tahu makanan yang dimasukkan ke dalam diri itu halal atau tidak, toyib atau tidak. Minuman yang di dalam diri itu halal atau tidak, toyib atau tidak. Yang ketiga, pakaian yang harus dipakai itu kayak gimana? Jangan sampai ceweknya cadaran, cowoknya pakai celana segini ke mall. Paham gak maksudnya? Jadi karena apa? Ya nggak bisa kayak gitu. Yang menutup aurat itu nggak cuman cewek, tapi juga cowok. Bedanya menutup auratnya cewek sama cowok, tahu nggak? Selain batasan, ada lagi. Kalau buat cowok, ketat pun nggak masalah. Makanya kalau lagi lari, pakai celana hitam yang ngepres sampai bawah, terus ditambahin celana pendek segini, itu boleh. Karena itu udah dalam kategori menutup. Paham ya maksudnya? Nah, maka dari itu teman-teman, kalau masalah hubungan dengan diri, dia tahu makanan yang dia masukkan ke dalam dirinya, dia tahu minuman yang dimasukkan ke dalam dirinya, yang ketiga dia tahu pakaian yang harus digunakan seperti apa. Paham ya maksudnya? Termasuk yang keempat adalah akhlak. Akhlak yang baik itu seperti apa? Itu masuknya hubungan diri dengan diri sendiri. Lalu yang ketiga, hubungan dengan orang lain. Ini penting banget buat mereka yang punya usaha dan juga kerja. Karena ini adalah masalah fikih muamalah. Fikih muamalah, kalau aku kerjanya di sini itu halal atau haram ya? Kalau aku nanti masuk karena orang dalam, gajiku jadi halal atau haram ya? Misal seperti itu. Paham maksudnya ya? Maka di sini pentingnya belajar fikih muamalah. Syariah tadi belajar terkait hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan orang lain. Kalau ternyata bos harus tahu bagaimana cara menggaji yang tepat kepada karyawannya. Ini penting. Oke, sampai sini paham ya? Oke, itu bagian syariah. Yang ketiga, sejarah. Ini opsional. Ini opsional. Pentingnya belajar sejarah adalah karena di dalam pendidikan itu kita sering banget mengambil analogi atau mengambil kisah-kisah orang yang udah sukses dalam kehidupannya itu kayak gimana. Maka dari itu kita butuh ilmu sejarah. Ketika kita mendidik anak kita bisa nyeritain dia bukan cuman Upin Ipin atau Nusarara, tapi kita bisa nyeritain dia terkait kisah Nabi. Kita bisa jelasin dia siapa itu Nabi, kisahnya kayak gimana. Terus aku mau dari mana mas? Pertama, kalau baru belajar kisah Nabi Muhammad, itu yang pertama. Kalau udah setelah itu apa mas? Belajar kisah dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Itu penting banget karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan hikmah-hikmahnya bisa untuk mendidik istri dan juga bisa untuk mendidik anak. Dapat dipahami ya? Cuman sekali lagi, ini nggak wajib. Ini opsional. Dapat dipahami ya? Nah, lalu yang keempat, ilmu terkait dakwah. Kenapa ini penting mas? Kalau kehidupanmu tidak belajar terkait dakwah, maka kehidupan setelah pernikahan hanya kerja, pulang ke rumah ketemu istri, main dengan anak, besoknya kerja, pulang ke rumah ketemu istri, main dengan anak, besoknya kerja, ketemu dengan istri, main dengan anak, dan seperti itu terus. Hidupmu hanya akan berfokus dengan self-centris, hanya membahas terkait diri sendiri aja, dan tidak pernah berkembang karena akhirnya hanya fokus dengan apa yang ada di dalam rumah aja. Dan ini bahaya. Ketika kita akhirnya nggak aware dengan kerusakan-kerusakan yang ada di sekitar kita. Ibarat kata, waktu itu aku pernah bilang kayak gini, kenapa kita penting untuk dakwah teman-teman? Karena kerusakan itu ibarat kebakaran. Kalau kita hanya fokus dengan rumah kita, dan kita tahu tetangga kita rumahnya kebakaran, dan kita diem aja, udahlah itu urusan masing-masing aja. Setiap orang ngurus dirinya masing-masing aja, udah nggak usah ruwet ngurusin orang lain, di rumah aja belum kelar.
cucian di rumah aja belum kelar mau bantuin tetangga mademin api. Gimana kalau dia punya pola pikir seperti itu? Api dari rumah tetangganya bisa menyambar rumahnya. Yang paling kerasa adalah ketika dia punya anak. Dia didik anaknya dengan baik di rumah. Nah, nggak boleh ngomong pip, ya, nggak boleh. Nggak boleh ya nak ngomong kasar sama temennya. Nggak boleh ya nak mukul sama temennya. Apa yang terjadi ketika dia keluar rumah? Dia diajari ngomong kotor sama temen-temennya. Dia diajari cara menggambar hal-hal yang jorok oleh temen-temennya. Dia diajari tingkah laku yang tidak diperkenankan oleh temen-temennya. Ketika kita nggak aware terkait hal ini, ketika kita nggak ada rasa untuk membenarkan apa yang ada di sekitar kita, maka suatu hari kemaksiatan itu akan menyambar keluarga kita. Maka pentingnya kita belajar dakwah adalah untuk mencegah diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Dapat dipahami ya? Next. Itu perkara ilmu. Masih ada 5 kategori yang harus kita bahas. Skill, kemampuan. Kemampuan apa aja yang dibutuhkan di dalam berumah tangga? Benerin genteng termasuk? Enggak. Bangun dipan termasuk? Nyemen plester misalnya termasuk? Enggak. Ternyata kemampuan yang pertama adalah public speaking, Mas. Ini penting banget nih. Laki-laki sekarang bercerita. Gak ada lagi laki-laki yang gak bercerita. Semuanya bercerita. Harus belajar bercerita, Mas. Yang pertama, public speaking itu penting. Karena tugas mas-mas adalah mendidik. Mbak-mbak, public speaking itu penting. Public speaking itu, ketika aku belajar ya, public speaking itu nggak cuman digunakan ketika publik, tapi juga ketika face to face individu dengan individu itu juga menggunakan kemampuan public speaking. Bagaimana caranya mengutarakan emosi dengan tepat kepada suami. Bagaimana caranya ngomong yang baik ketika ada masalah di dalam rumah. Cicilan yang belum dibayar, anak yang berantem dengan anaknya orang lain, tetangga yang komplain masalah tempias air misal ke rumahnya, misal kayak gitu. Bagaimana cara menyampaikan ini? Itu harus belajar dengan teknik public speaking. Dapat dipahami ya? Lalu yang kedua, writing atau ganti chatting. Ini adalah ilmu penting buat mas-mas. Kalau ditanyain mbak-mbaknya, tolong jangan jawab yang aneh-aneh maksudnya. Jangan sampai salah menjawab di dalam chat, karena itu bisa berbahaya maksudnya ya. Jadi ini penting banget. Ilmu writing itu adalah bagaimana cara membalas dengan baik. Misal cuman dilihat aja, jangan. Terus cuman emot senyum, misal seperti itu, atau emot jempol, jangan. Bagaimana caranya komunikasi dengan baik itu juga belajar di sini. Dapat dipahami ya? Writing, betapa pentingnya writing di zaman sekarang itu biar nggak salah paham juga. Mbak-mbaknya juga ketika tanya kepada suaminya atau komplain terkait suaminya juga belajar bagaimana cara menyampaikannya dengan chat yang baik, agar suaminya itu juga bisa menerima dengan baik. Terutama jangan chat suami ketika dia pertama kali berangkat kerja, terutama terkait komplain yang ada di dalam rumah tangga. Tahu nggak kenapa? Karena kalau nanti suaminya pertama kali sampai ke tempat kerja dan akhirnya mendengarkan komplain terkait rumah tangga, dia nggak bisa fokus kerja. Itu akan menghancurkan semuanya. Maka ada satu kisah yang menarik banget di zamannya Rasul ya. Waktu itu ketika ada seorang wanita yang anaknya meninggal dunia, sedangkan suaminya lagi kerja keluar. Maka ketika suaminya itu pulang, kira-kira apa yang dikatakan oleh istrinya? Mas, mandi dulu ya, airnya udah siap. Mas, makan dulu ya, makanannya sudah siap. Setelah itu dibawa suaminya itu ke dalam kamar tidur, ditemenin tidur, diajak berhubungan. Selesai berhubungan, suaminya sudah kenyang, suaminya sudah bersih habis mandi, sudah tersampaikan, tersalurkan hasratnya. Lalu baru dia ngomong, Mas, gimana pendapatmu ketika seseorang itu dititipi sesuatu dan akhirnya diminta kembali oleh yang menitipi? Maka kata suaminya, ya harus diberikan, karena kan itu cuma titipan. Maka saat itu istrinya bilang, sesungguhnya
Allah telah meminta anak kita kembali. Saat itu suaminya itu benar-benar dia mendengar berita ini, maka sempat diadukan kepada Rasul terkait peristiwa ini gitu. Kenapa kok istrinya nggak ngomong pertama kali ketika dia itu baru sampai di rumah? Tapi tahu nggak? Ternyata Rasul mengabarkan sesungguhnya Allah tertawa melihat kejadian itu. Yang which is artinya Allah ridho banget terkait istrinya, bagaimana teknik istrinya itu nyampein berita yang kurang baik kepada suaminya. Maka ini penting banget teman-teman, cara berkomunikasi dengan tepat itu harus tahu kapan. Cara menegur istri yang tepat itu harus tahu kapan. Supaya akhirnya ketika istri lagi meluap-luap, kita nggak tambah meluap-luap juga. Kita tahu kapan waktu terbaik untuk ngomongin istri, untuk menasihati istri. Dan ketika kita ngechat, kita nggak ngechat yang bikin dia sakit hati sepanjang hari untuk menunggu kita klarifikasi setelah pulang kerja. Kita nggak ngechat sesuatu yang seperti itu. Tapi kita ngasih kabar dia dengan baik sehingga dia bisa menunggu juga dengan tenang di rumah. Betapa pentingnya ilmu writing, public speaking. Yang ketiga adalah leadership. Terutama buat cowok-cowok. Dia tahu bagaimana cara memimpin. Kita gak ada lagi suami yang takut istri, tapi yang ada adalah suami yang menghormati istrinya. Gak ada lagi suami yang takut istri, bukan tidak mau berdebat dengan istri, tapi tahu kapan waktu yang tepat untuk ngobrol dengan istri. Bukan takut untuk membantah istri, tapi dia tahu bagaimana cara nego dengan istrinya dengan cara yang tepat. Bukan apa-apa ikut istrinya karena takut. Akhirnya nggak ngomong masalah dirinya karena takut lagi. Nggak seperti itu. Inilah saatnya kita juga akhirnya memimpin keluarga itu bukan dengan rasa takut, tapi dengan kewibawaan, dengan kebijaksanaan kita, dengan ketenangan hati kita. Sebagaimana ketika Rasulullah waktu itu lagi menerima tamu, dan Bunda Aisyah itu dikirimi makanan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istrinya Rasulullah yang udah senior. Which is artinya kemampuan cooking skillnya udah oke banget, cara bikin rotinya. Sedangkan Bunda Aisyah itu yang paling junior, yang paling kecil maksudnya. Dan sebenarnya Bunda Aisyah itu niat hati, aku tak bikinin roti juga buat tamunya lah. Tapi belum selesai bikin roti, rotinya Ummu Salamah datang duluan. Ngamuklah Bunda Aisyah, ditampar nampannya di depan tamu, sampai pecah makanan itu. Dan Rasulullah ngapain? Apakah menampar balik Bunda Aisyah? Tidak. Ternyata Rasulullah cuman bilang, sesungguhnya ibumu sedang cemburu. Dan dengan santai Rasulullah itu ngambil makanannya itu tadi, membersihkan nampan yang pecah itu tadi, dan diberesin dulu. Diselesaikan urusannya dengan tamu, lalu akhirnya diajak ngomong dengan Bunda Aisyahnya. Bunda Aisyahnya diajak ngomong baik-baik, maka Bunda Aisyah itu setelah akhirnya hatinya luluh, maka baru dikasih tahu yang benar. Sesungguhnya nampan dibalas dengan nampan. Maka Bunda Aisyah akhirnya mengantarkan nampan yang sama dikembalikan kepada Ummu Salamah. Ketika istri salah, kita emang gak bisa langsung marah saat itu juga. Kita memberikan waktu yang tepat untuk menegurnya dan tetap bukan dimaklumi, tapi dinasehati dengan tepat. Ketika dia salah, kita harus ngomong dia salah, dan kita juga harus menyarahkan bagaimana cara bersikap yang tepat. Bukan melakukan validasi yang tidak baik. Contoh, istri marah kepada tetangga, kita malah kompor. Iya, aku memang gak seneng karo wong iku. Wah, tambah nang omah itu bukan jadi partner yang meluruskan ya, tapi malah menjadi partner gibah yang akhirnya malah bikin ruwet. Paham gak maksudnya? Jadi oleh karena itu akhirnya suami itu ketika nggak sepakat sama istri, kita juga nggak langsung negur. Kita redakan dulu emosinya, dia tenang dulu, diajak. Setelah tenang ya, baru dikasih tahu. Salah satu di surat Maryam ya, yang tadi aku baca sebelum kesini, cara menenangkan istri adalah dengan cara dikasih makanan yang dia suka. Sebagaimana ketika Allah menenangkan Bunda Maryam yang lagi stres karena mau melahirkan, Allah bilang guncanglah. Maka Bunda Maryam akhirnya ngeguncang pohon kurma, kurmanya jatuh. Dikasih makanan cewek kalau lagi marah. Dikasih minuman.
Paham ya maksudnya ya? Terus habis itu divalidasi perasaannya. Udah tenang dia, udah selesai marahnya, udah tersampiaskan dengan baik, baru dikasih tahu yang benar kayak gimana. Jangan pernah menghindari untuk berkomunikasi dengan istri. Jangan juga menghindari untuk berkomunikasi dengan suami. Ada banyak hal yang harus dibicarakan di dalam rumah tangga itu, teman-teman. Yang memang harus dibicarakan. Dan proses belajar ini terus terjadi. Sampai detik ini aku juga terus belajar bagaimana cara menanggapi istriku dengan baik. Pun sama, istriku juga belajar sampai detik ini bagaimana cara menanggapiku dengan baik. Ketika aku ngomong gini bukan berarti kita sama sekali nggak pernah berantem, sama sekali nggak pernah cekcok di dalam rumah tangga, enggak. Tapi akhirnya kita sama-sama belajar bagaimana caranya menanggapi satu sama lain dengan baik. Ketika kita salah, kita saling berbenah, bukan bercerai. Ketika salah, kita berbenah. Next, itu masalah skill. Yang ketiga. Yang ketiga adalah terkait behavior. Ini penting teman-teman, langsung aku tunjukin yang tiga-tiganya. Maka ada 3 behavior yang harus dibangun di dalam rumah tangga itu. Yang pertama belajar. Ini bukan tugas istri doang, karena dia punya waktu lebih lama dalam tanda kutip. Karena mungkin dia nggak kerja sebagaimana kita kerja. Tapi tugas belajar, ikut pengajian, kajian, ikut dengerin podcast, itu tugas suami juga. Karena banyak yang mengeluhkan istrinya udah sering ikut kajian, tapi suaminya nggak pernah mau diajak kajian. Dia nggak punya kebiasaan untuk belajar. Ini bahaya banget teman-teman. Istrinya berkembang terus, tapi suaminya stuck di titik itu. Akhirnya membuat mereka nggak satu visi lagi. Ketika tidak satu visi lagi, ya tinggal menunggu, bersabar, atau cerai. Atau berpisah dengan cara yang nggak baik maksudnya. Maka harus belajar. Yang kedua, beramal. Amal ini penting banget ya. Setelah akhirnya belajar, ya diamalin. Nggak cuman dipelajarin doang maksudnya. Dan yang ketiga adalah berdakwah. Sudah dapat ilmunya, disebarkan lagi. Sampaikan ke istrinya. Kalau ternyata yang ikut kajian suaminya, maka suaminya akhirnya nyampein ke istrinya. Istri memang tidak ada kewajiban mendidik suami. Tapi istri tidak ada larangan untuk menyampaikan kepada suami. Jadi kalau ternyata istrinya punya kesempatan dengar sesuatu yang baik, sampaikan juga kepada suaminya. Istriku kalau nemu reels yang bagus atau potongan video yang bagus, dia selalu share. Bang, aku tadi dengerin podcastnya Ustadz Fatih Karim ngundang Ustadzah Febrianti sama Ustadz Ulum Saif. Maka ketika ada insight yang menarik, istriku juga nge-share ke aku. Dan aku juga dengerin. Dan enaknya adalah kita nggak perlu dengerin 2 jam maksudnya. Istri kita udah secara otomatis mengulang itu tadi dari awal sampai akhir, dan akhirnya meng-highlight juga bagian-bagian penting buat kita. Kayak gitu. Jadi enaknya ya kalau ternyata saling berbagi satu sama lain ini dan juga saling sharing, maksudnya kita akhirnya bisa belajar dari satu sama lain tanpa harus tersakiti atau merasa kayak siapa lu ngajarin aku misal seperti itu. Tapi karena kita udah terbiasa untuk belajar, beramal dan juga berdakwah. Maka sampai di rumah teman-teman akhirnya nanti bisa mengukur bagian yang kurang dari aku, dari faktor pendorong ini apa? Apakah ilmunya? Apakah skillnya? Apakah behaviornya? Ketika udah ketemu, maka teman-teman tinggal fokuskan di sana. Oh, masalah ilmu aku udah beres. Tinggal masalah skill aja, public speaking ini aku belum bisa. Baru belajar di sana. Dapat dipahami ya? Atau sebaliknya, public speakingnya udah oke sih. Ternyata ilmunya yang belum ada. Berarti aku ikut salah satunya kelas eksekutif Yuk Ngaji. Karena mereka juga akan ngebahas terkait akidah, syariah, sejarah, dan dakwah. Jualan banget mas? Iya, enggak bercanda. Terus nanti trainernya bukan aku kok. Trainernya insya Allah Mas Ansori, gitu ya. Terus, tapi itu salah satu jalan. Tapi andaikan tidak di sini, gak ada masalah selama itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Next. Kalau tadi kita ngebahas terkait faktor pendorong, maka kita akan ngebahas terkait faktor-faktor penghambat. Ternyata faktor penghambat ada 3 teman-teman. Ada self, ada relation, dan juga karir. Langsung aja kita breakdown. Terkait self, faktor dari diri kita yang menghambat kita menikah kira-kira apa? Belum punya tujuan, ketakutan, masa lalu,
Kenapa? Sudut pandang yang berbeda. Ada lagi? Ternyata teman-teman, diri itu dibagi menjadi dua, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik alias psikis. Aspek fisik dibagi menjadi tiga, yaitu maintenance, produksi, dan juga reproduksi. Maksudnya gimana? Ingat, kita mau menikah, maka ada aspek reproduksi di sini. Maka kapan teman-teman itu dianggap sudah mampu adalah ketika sudah mampu bereproduksi. Yang cowok udah mimpi basah, yang cewek sudah haid. Artinya organnya sudah matang untuk bisa berhubungan. Yang cowok juga, nah maka kalau ada sesuatu yang bermasalah dengan reproduksinya, dari sekarang harus dibenerin. Cewek, haidnya nggak lancar, harus peduli dari sekarang. Harus peduli dari sekarang, dicari kenapa ya haidnya nggak lancar. Apakah stres, masalah hormonal. Kalau perlu, dites, pap smear. Ada sesuatu nggak yang salah dengan ngapunten serviks teman-teman atau organ reproduksi teman-teman? Akhirnya dilihat di sana. Oh enggak, alhamdulillah bersih, alhamdulillah perkembangannya juga baik. Oh ternyata masalahnya yang lain, ini kayaknya cuma stres aja mbak. Maka stresnya dikelola agar apa? Reproduksinya berjalan dengan baik. Dapat dipahami ya? Termasuk mas-mas. Mas-mas, kalau ternyata ada sesuatu yang salah, kok tiba-tiba muncul jerawat yang aneh ya? Maka periksakan. Takutnya ada sesuatu yang kita nggak sangka-sangka ternyata ada di sana. Kok dia nggak pernah bisa berdiri selama ini? Atau bahkan tidak pernah mimpi basah selama ini? Berarti ada yang salah. Bisa jadi organnya tidak bekerja. Atau kok bentuknya besar sebelah ya? Atau yang satu nggak ada. Ini harus diperiksakan. Paham nggak maksudnya? Ini penting untuk diperiksakan. Ataupun kok besar banget? Itu bisa jadi kanker, bisa jadi tumor, atau bisa jadi sesuatu yang abnormal. Itu juga harus diperiksakan. Sampai sini dapat dipahami ya. Maka penting banget untuk akhirnya mengecek masalah reproduksi ini bagian fisiknya. Kalau produksi, itu ngomongin terkait gimana teman-teman mampu berkarya, mampu bekerja, menghasilkan sesuatu. Entah itu bentuknya karya ataupun materi. Teman-teman mampu atau tidak. Terutama buat cowok, karena kita punya kewajiban untuk memberi nafkah. Ternyata teman-teman nggak mampu untuk produksi, tapi ternyata punya passive income yang banyak, ya nggak ada masalah, misalnya seperti itu. Paham nggak maksudnya? Tapi kalau ternyata ada masalah dengan produksi kayak gitu, berarti diusahakan terlebih dahulu. Fisiknya loh ini ya, kayak gitu. Oh aku nggak mampu berjalan mas, ya udah belajar jalan dulu. Wah aku tanganku yang sini ada kendala atau apa, habis patah dan bla bla bla. Ya udah stabilkan dulu sampai bisa berproduksi, sampai bisa menghasilkan karya. Pun sama dengan istri. Sampai bisa menghasilkan karya, bukan masalah ngasilin duit aja ya, tapi bisa menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, yaitu maintenance, yaitu adalah untuk hidup sehari-hari. Contoh, makan dia bisa sendiri, minum dia bisa sendiri, buang air dia bisa sendiri. Kalau tidak bisa sendiri, berarti kan memang harus sembuh dulu teman-teman. Kecuali kalau pasangan mau menerima apa adanya. Aku siap mas, meskipun kamu nggak bisa makan sendiri, aku siap nyuapin. Ketika kamu nggak bisa minum sendiri, aku siap ngasih minum. Ketika kamu nggak bisa buang air, aku siap untuk ganti popoknya. Kalau teman-teman ternyata mampu seperti itu ya nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata itu adalah masalah dan tidak mampu, ya jangan dipaksakan maksudnya. Paham maksudnya ya? Jadi ternyata stroke sebelum menikah dan ternyata nggak ada yang mau menerima dalam tanda kutip. Ya udah fokus untuk menyembuhkan stroke-nya terlebih dahulu. Dapat dipahami sampai sini? Siap. Maka tadi ada maintenance, ada produksi dan juga reproduksi. Kalau perkara psikis dibagi menjadi dua, yaitu terkait pola pikir dan juga pola sikap. Kita udah bahas di kemarin kayak gitu ya. Maka ketika nanti dia dihadapkan oleh suatu masalah, kita harus lihat pola pikirnya tepat atau tidak. Dia menghukumi ini sesuai dengan Allah yang Allah mau atau tidak. Atau jangan-jangan pola pikirnya masih kekanak-kanakan aja. Dia masih egosentris banget. Mikirin dirinya sendiri aja. Tidak pernah melihat kalau Allah ternyata nggak suka terkait hal itu. Sampai sini dapat dipahami ya. Kalau pola pikir itu adalah bagaimana dia menghukumi sesuatu, sedangkan pola sikap adalah bagaimana cara dia mengambil tindakan. Bisa jadi, ya menurutku judul nggak baik sih, tapi dia judul. Paham nggak maksudnya? Nah berarti ya nggak beres, tetap nggak beres kayak gitu loh. Berarti jangan kayak gitu, paham nggak? Karena masalahnya pola sikapnya berarti nggak bener.
Ya menurutku apa ya? Apa namanya? Terkait rokok misal, kesepakatan. Ini jadi isu yang apa namanya? Penting karena ini juga kesepakatan di antara berduanya. Aku tahu sih, rokok itu membunuhmu. Woi. Tapi kan yang dibunuh kamu. Iya. kan bukan aku gitu ya. Jadi nggak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misal ternyata pola pikirnya aku tahu sih itu buruk, tapi tetap nggak bisa kayak gitu. Lah kalau pasangannya nggak mau menerima seperti itu, jangan dipaksakan. Cari cewek yang bisa menerima hal itu, kayak gitu. Dapat dipahami ya? Terus kalau ceweknya nggak bisa menerima, please jangan karena dia ganteng atau karena dia apa, akhirnya menego hal ini gitu. Karena yang berat nanti teman-teman ketika teman-teman menego mereka sebelum menikah, dan ternyata setelah menikah lebih banyak lagi hal yang perlu dinego maksudnya. Gitu ya. Itu berat banget kayak gitu. Jadi psikis itu berdasarkan pola pikir dan juga pola sikap. Kalau masih kekanak-kanakan, jangan dulu teman-teman. Jangan dulu. Diubah dulu sampai jadi pemikiran yang dewasa. Kalau pikirannya dewasa sih, sikapnya yang kekanak-kanakan. Ya itu juga sama ya, sikapnya juga harus dewasa. Contoh sikap yang dewasa gimana mas? Ketika dia marah, dia nggak mukul istrinya. Dia nggak akan mukul istrinya, sekalipun dia marah. Ketika istrinya marah, dia juga tidak menyakiti hati suaminya, tidak mengatakan sesuatu yang akhirnya menyakiti suaminya, yang itu juga sama membekasnya. Meskipun kita itu hahe, kita juga punya hati mbak-mbaknya. Kita juga bisa tersakiti kalau disakiti. Maksudnya kayak gitu, dapat dipahami ya. Next, relation. Ini penting banget teman-teman. Hal faktor penghambat yang harus dikendalikan maksudnya. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga ini consist of kedua orang tua dan juga kakak adik. Itu juga penting. Apa maksudnya? Dikondisikan. Kalau mau menikah, kondisikan mereka juga sudah memberikan green flag, lampu hijau. Dan berikan pengertian kepada mereka kalau teman-teman juga akan menikah. Jangan sampai keluarga nggak siap teman-teman menikah. Karena ternyata teman-teman adalah sandwich generation. Sandwich generation, uangnya pas-pasan, cuman buat itu keluarga nggak dikasih tahu kalau mau menikah. Ternyata setelah menikah, ibunya ngomel tok karena nggak dapat bulanan. Adiknya protes kenapa kok uang kuliahnya tidak pernah dikirim. Makanya ketika menikah teman-teman, yang perlu dikondisikan di dalam keluarga itu adalah ngasih tahu. Dan juga satu frekuensi terkait pandangan pasangan yang akan dipilih nanti seperti apa. Dan rumah tangga yang akan dibentuk nanti seperti apa. Supaya ibu, bapak itu juga sudah mengerem agar tidak intervensi. Dikasih tahu dulu dari awal. Termasuk mendidik mbah-mbah juga agar tidak menyalahi aturan yang udah disepakati antara suami dan istri. Kita sepakat untuk tidak ngasih kue ke anak. Main ke rumah mbahnya disiapkan kue yang banyak buat anaknya. Berantem ini teman-teman. Bisa jadi hal yang bisa berantem beneran. Gonjang-ganjing beneran bisa kayak gitu. Oleh karena itu, keluarga itu perlu dikondisikan terkait pernikahan yang teman-teman akan lakukan. Termasuk berkomunikasilah dengan baik dengan kedua orang tua. Jangan sampai hubungan yang gak baik antara teman-teman dengan orang tua juga menyasar pasangannya nanti. Padahal pasangannya kan gak punya salah apa-apa sama orang tua kita gak sih? Oleh karena itu, teman-teman dikondisikan orang tuanya agar punya komunikasi yang baik sebelum akhirnya menikah. Yang kedua, pertemanan. Dikondisikan pertemanannya. Kalau pertemanan ini adalah pertemanan yang gak baik, ngapunten, tinggalkan. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik, yang punya pemikiran-pemikiran dewasa, yang nanti ketika teman-teman itu punya masalah dalam rumah tangga, maka mereka adalah teman-teman yang bisa menguatkan teman-teman untuk berada di jalan Allah, bukan malah kompor. Ketika habis berantem, ternyata temannya wis cerai aja bro. Dengan memudahkan seperti itu, memvalidasi sosial. Cewek gak bener itu istrimu. Atau cowok gak bener itu suamimu. Bahaya banget teman-teman. Bahaya banget. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang akan mendekatkan kepada Allah.
Yang ketiga, mohon maaf ya teman-teman, mantan atau lawan jenis harus dikondisikan dulu sebelum menikah. Please banget, gak ada ceritanya namanya jatah mantan, gak ada teman-teman. Minggu depan aku menikah, biarkanlah ini malam terakhirku bersamamu. Ngomongnya sih gitu ya, tapi itu nggak boleh teman-teman. Paham ya maksudnya? Dan juga kalau udah mantan, ya udah. Kalau dulu pernah maksiat, ya udah nggak usah diulang lagi, nggak usah diulang lagi. Pun, please relation sama lawan jenis selain mahramnya, selain mahramnya, please jangan dilanjutin. Kalau nggak penting. Yang boleh itu pendidikan sama muamalah. Itu boleh. Pendidikan pun ya harus profesional juga ya, pendidikan yang seperti apa. Bukan Pak Guru not ini apa namanya. Bukan. Jangan ngechat seperti itu maksudnya hubungannya. Paham ya maksudnya ya? Itu bisa bahaya karena bisa leading ke perselingkuhan. Jangan pernah menego hal ini teman-teman. Karena perselingkuhan yang terjadi sekarang itu karena memudah-mudahan dalam chat dengan lawan jenis. Merasa dirinya bisa mengontrol, ternyata dirinya nggak bisa kontrol itu. Ada 3, keluarga, pertemanan, dan lawan jenis. Terakhir, yaitu adalah terkait karir. Ini biasanya adalah faktor penghambat yang paling sering terjadi ketika teman-teman mau menikah. Karir itu dibagi jadi 2, yang satu pekerjaan, yang kedua adalah pendidikan. Ini adalah 2 hal yang biasanya seringkali menghambat seseorang itu menikah. Maaf mas, aku nunggu S1 ku kelar dulu ya. Atau mau mas, aku masih mau S2 ke Jepang, misal kayak gitu. Atau S3 ke Kapadokia, apa meneh gue sih ya itulah pokoknya. Ya itulah, jadi ya bisa dikondisikan dulu. Maka yang pertama, ini penting ya, ini penting. Karir itu yang harus disiapkan terkait pekerjaan apa mas? Pertama, definisi cukup. Definisi cukup kita udah sempat bahas di pertemuan kemarin. Maka harus tahu cukupnya teman-teman itu berapa dan cukupnya keluarga itu berapa. Karena bisa jadi itu cukup buat teman-teman, tapi itu tidak cukup untuk berkeluarga. Dapat dipahami sampai sini? Maka ini adalah kesepakatan yang harus dibahas terlebih dahulu dari awal. Jadi cukup di antara kita itu sebenarnya berapa? Apakah 3 juta? Apakah 7 juta? Apakah 10 juta sebagaimana Moana? Misal, atau yang berapa? Gak ada ini ya standar bakunya harus seperti apa, tapi kesepakatan di antara berdua kayak gitu. Maka karir ini harus bisa mencukupi ini, pekerjaan ini harus bisa mencukupi definisi cukup itu tadi. Maka kalau ternyata definisinya cukup adalah 3 juta, tapi gajinya sekarang 2 juta, berarti dilakukan yang ketiga, yaitu perencanaan karir. Nanti mau ngapain untuk menambal yang 1 juta kekurangannya ini. Bukan dipasrahkan kepada Allah teman-teman, tapi diusahakan dengan ikhtiar kita. Itu apa? Sesuatu yang matematis harus diselesaikan dengan matematis, bukan dengan keimanan dalam tanda kutip. Wis apa jari Allah? Gak bisa kayak gitu. Apa jari Allah itu setelah kamu mengerjakan apa yang memang menjadi kewajibanmu untuk dikerjakan. Karena keimanan dan ikhtiar kita itu berada dalam ranahan yang berbeda. Keimanan itu iman aja. Mau percaya kepada Allah itu sebelum usaha, saat usaha, setelah usaha itu tetap percaya kepada Allah. Kalau rezeki itu udah diatur. Tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi usaha kita. Usaha kita akan tetap maksimal sekalipun keimanan kita kepada Allah itu juga berada dalam level yang maksimal. Sekalipun kita udah yakin banget kalau Allah itu menjamin rezeki kita, itu tidak mengurangi usaha kita sama sekali. Usaha kita tetap harus maksimal. Maka kalau nggak cukup, harus realistis. Gajiku memang nggak cukup, berarti aku harus nyari yang lain. Entah itu pengeluaran yang ditekan atau pemasukan yang ditambah. Yang kedua, harus bisa perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini penting banget untuk mengontrol. Harus bikin RAB. Dulu ketika aku menikah, hal yang pertama kali aku bikin adalah RAB pernikahan itu kayak gimana. Jadi aku bikin RAB-nya setiap bulan itu habis berapa, itu langsung ketahuan. Dan gajiku nutut atau tidak. Dan andaikan tidak, itu aku harus nyarinya dari mana, itu harus dipikirkan. Dan andaikan sudah ketutup dan masih ada lebihnya, berarti itu masuk ke area tabungan. Bener, masuk ke area saving. Dan ini juga akhirnya dikomunikasikan. Uang ini nanti tujuannya tabungan ini buat apa? Buat rumah kah?
Buat mobil kah? Buat pendidikan anak kah? Buat naik haji kah? Buat umroh kah? Buat disedekahkan kah? Itu semua hasil komunikasi berdua. Dan aku sama istri membagi hartaku, harta istri. Agar ketika aku mati, istriku nggak bingung mana yang merupakan warisan dan mana yang memang hak dia. Dan ketika istriku mati, aku pun tahu mana yang ini warisan dan juga mana yang merupakan hakku. Tapi aku tetap memberikan apa-apa yang dibutuhkan oleh istriku. Kalau istriku minta sesuatu, maka aku tetap akan memberikan selama itu berada dalam kemampuanku. Dapat dipahami ya? Jadi perencanaan keuangan itu penting banget ketika teman-teman akhirnya membuat RAB, rancangan anggaran belanja dalam setiap bulannya itu seperti apa. Ini penting, terutama buat cowok-cowok. Sesuatu yang matematis harus diselesaikan dengan matematis. Jangan pakai keimanan. Keimanan itu adalah cara teman-teman bertahan dari awal sampai akhir itu. Tapi matematis itu memang ilmu yang memang harus diselesaikan, yang harus dibutuhkan ketika memang masalahnya yang dihadapi adalah masalah matematis. Next, pendidikan. Yang perlu dilakukan adalah obrolan terkait rencana studi. Nanti kalau ternyata dilamar sebelum S1-nya kelar, maka diobrolin dulu. Apakah mau diselesaikan S1-nya atau ya udah terminate, ya udah diputus aja. Aku lebih milih kamu, Mas. Wih. Enggak. Enggak ya, ternyata kamu enggak seberharga itu, Mas, untuk biar sampai aku harus meninggalkan studiku. Ya enggak ada masalah. Kalau memang ternyata mau dilanjutkan, maka harus menjadi kesepakatan dari awal. Supaya jangan berat nanti teman-teman. Dan ketika teman-teman nanti udah menikah, teman-teman juga bisa menuntut ini kepada suami karena teman-teman udah melakukan kesepakatan sebelumnya. Pun sama dengan suami kalau ternyata suaminya yang kuliah, gitu ya. Kalau ternyata ada keinginan kuliah lagi di S2 di luar negeri atau S3 ke luar negeri, maka jangan lupa bahwa teman-teman juga punya kewajiban menafkahi. Jangan sampai karena studi akhirnya meninggalkan urusan nafkah, nggak bisa kayak gitu. Makanya LPDP itu biasanya ya, beasiswa LPDP itu kan nggak cuma masalah biaya pendidikan ya teman-teman, tapi juga ada biaya untuk kehidupan sehari-hari. Maka di situ pun akhirnya alhamdulillah cukup buat ngebiayain keluarga. Maka teman-teman kalau rencana studi jangan sampai lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang memang menjadi kewajiban dari teman-teman. Maka ini yang terakhir teman-teman. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Teman-teman, buat cowok-cowok, kalau kamu belajar hari ini hanya untuk menikahi perempuan, maka sesungguhnya kamu bakal dapetin perempuan itu, kata Allah. Tapi setelah itu, you got nothing. Kamu gak dapet apa-apa. Mbak-mbak, kalau kamu belajar hari ini, mempersiapkan diri hari ini hanya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, maka kamu akan dapetin itu sesuai janji Allah. Tapi after that, you get nothing. Kamu gak dapat apapun. Kamu cuma dapat cowok itu. Tapi ketika mbak-mbak, mas-mas melakukan ini semua karena Allah, maka mas-mas dapat mbak-mbaknya, mbak-mbaknya dapat mas-masnya, dan juga dapat Allah. Dan satu quote dari Bang Fuad yang aku suka banget, aku plus Allah sama dengan cukup. Jadi andaikan nanti kalau seperti ini, kita udah berusaha yang terbaik karena Allah, mengusahakan yang terbaik nemen, tapi ternyata pada endingnya menikah dengan orang yang salah, kita kudu gimana? Jangan kemana-mana, temukan jawabannya di episode yang keempat, yaitu karena bersamamu semua terasa indah. Kurang lebih itu ya teman-teman yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Mas Adin masih ada tanya jawab? Langsung dari aku atau langsung dari Mas Adin? Oke, kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan. Yang ikhwan atau yang akhwat terserah terkait ini. 1, 2, 3. Ada? Yang ikhwan? Kalau teman-teman takut untuk ngobrol di sini, seperti biasa ya, teman-teman bisa ngobrol ini di Hangout. Di Hangout itu teman-teman bebas untuk tanya apapun. Bisa mengukur dulu, oh kayaknya ilmu bagian ini aku kurang, aku bisa belajar di mana ya? Bisa tanya sama mentor, bisa tanya lebih kayak gitu.
pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari Ikhwan? Aman? Siap. Dari Akhwat? Aman? Siap. Dapat dipahami ya? Siap. Saya ntar nggak ada pertanyaan, ternyata nggak ngerti sama sekali. Siap, kalau gitu aku kembalikan ke Mas Adin. Tafadhol Mas Adin. Pakai ini? Boleh. Oke. Untuk materinya sangat daging ya teman-teman ya. Jadi gimana Mas Was? Sudah tersolusikan apa aja yang harus dipersiapkan? Tambah pusing? Enggak ya, tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, karena kita udah jam sekian ya. Jadi alhamdulillah ya, kita udah menyelesaikan episode ketiga ini, dan jangan lupa nanti kita akan lanjut ya di episode selanjutnya. Buat teman-teman juga yang ini ya, yang mau daftar hangout, silahkan di scan barcode-nya atau nanti bisa minta ke admin Yung Ngaji ya untuk untuk daftar hangout gitu. Karena insya Allah sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, sudah di scan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah ya. Oke, untuk selanjutnya ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 3 episode dari teman-teman ya. Tinggal 2 lagi. Kita akan belajar ya dengan judul apa teman-teman? Bisa dibaca bareng-bareng? Karena bersamamu semua terasa indah, tanggal 15 November nanti. Jangan lupa untuk disempatkan waktunya untuk kita belajar bersama-sama gitu ya. Dan selanjutnya teman-teman ya, seperti biasa, kenapa kita harus mengikuti materi kita di pekan depan? Karena kita akan mencari solusi agar tetap tenang ketika menikah dengan orang yang salah. Gitu ya teman-teman. Oke, dan terakhir dari aku, kita ada program dari Yung Ngaji Malang ya. Yang terdekat ada kelas Ki. Tidak muncul fotonya. Ya, yang pertama kita ada kelas Ki teman-teman, yang insya Allah pekan depan kita akan mulai di episode 0 ya. Aku mau tanya ya, buat teman-teman yang udah daftar Ki 0, boleh angkat tangannya? Oke. Nah, Ki 0 insya Allah akan dilaksanakan tanggal 16 November ya teman-teman ya. Jadi boleh banget teman-teman untuk join. Dan tadi ya, kita tadi belajar terkait menjadi peran suami dan juga istri. Itu ada 4 ya, ada akidah, syariah, sejarah, dan juga dakwah, yang nanti juga teman-teman bisa dapatkan di kelas Ki gitu. Dan yang kedua kita ada kelas Baitul Maqdis, kelas gitu. Dan yang ketiga kita ada kelas YN Sport, yang teman-teman Ikhwan ya, kita bisa berolahraga bersama, biasanya kita badminton, futsal, dan sebagainya. Dan untuk yang terakhir kita ada Konco Dolen, yang teman-teman bisa juga ikutin ya, khusus yang Ahwat. Sudah banyak yang gabung grup Konco Dolen yang Ahwat? Boleh angkat tangannya? Oke, sudah lumayan banyaknya ya. Jadi nanti teman-teman yang belum join bisa join grupnya, gitu aja teman-teman. Oke, sekian dari saya teman-teman. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Semoga dan juga ilmu kita pada malam hari ini bermanfaat untuk diri kita. Itu. Oke, kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.